Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Syahidul Haq dari kelas 02 TPLP 36. Saya sendiri mahasiswa Teknik Informatika Universitas Unpam. Dan di sini ada teman saya, yaitu mahasiswa WNJ. Perkenalkan saya, nama teman saya Ginola. Ya, saya Ginola dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Sosiologi. Baik, kita di sini mau diskusi aja ya tentang apa sih di hukum politik dan mungkin jatuhnya ke pendidikan ya. Saya ingin ngebahas tentang pendidikan, korupsi dan hukum, atau mungkin yang mengarah ke digital ya, ke era digital saat ini. Baik, gimana Ginola terhadap digital di era zaman ini, politik digital di era zaman ini gimana menurut saudara? Oke, mungkin saya bisa berasumsi ya bahwa berbagai bidang kita dalam politik, pendidikan, ekonomi itu kita sudah terdigitalisasi lah. Jadi terlebih lagi dalam politik dalam digitalisasi itu misalnya bisa menyangkut sebuah partisipasi politik masyarakat kita yang sudah terdigitalisasi. Kenapa? Karena kita tidak bisa lepas gitu dari adanya gawai atau media sosial seperti yang terjadi akhir-akhir ini, mungkin ya, kayak kasus Ferdy Sambo, Rafael Alun, pencucian uang 309 triliun. Itu masyarakat melakukan sebuah kontrol dari adanya media sosial ya. Jadi mereka itu melakukan partisipasi politik dengan adanya kontrol masyarakat menggunakan media sosial, yang dimana dengan cara memviralkan. Kenapa memviralkan? Karena Kalau tidak diviralkan tidak ada pergerakan ya, atau tindakan sama sekali. Ya, maka dari itu saya juga melihat partisipasi politik masyarakat kita ini kurang gitu, dalam hal misalnya turun aksi atau demonstran di jalan. Itu sudah bukan zamannya lagi, karena memang kita tuh bukan berada di tahun 98 yang dimana perubahan itu karena keadaan. Kalau sekarang itu perubahan karena kemauan gitu. Karena kemauan, benar. Ya, mungkin di zaman sekarang kemauan. Iya, mungkin masyarakat lebih memilih adanya memviralkan. Iya, benar. Soal pendidikan mungkin ya. Pendidikan kita ini transaksional. Nah, maksudnya transaksional itu gimana? jadi apa-apa membutuhkan uang. Benar. Ini juga diperkuat dari argumennya, diperkuat dari adanya critical theory of the Frankfurt School, yang dimana itu berpendapat bahwa sekolah itu mendorong peserta didik agar bergantung pada pemahaman hierarkis otoritas. Jadi base-nya itu kelas sosial, karena Frankfurt School sendiri itu mengadopsi atau mengambil banyak dari karya-karyanya Karl Marx ya. Dan Karl Marx itu sendiri itu dia menyimpulkan bahwa masalah sosial itu karena adanya penyimpangan dari adanya kelas ekonomi itu sendiri. Jadi karena adanya perbedaan material gitu antara borjuis dan proletar. Nah, karena kan Frankfurt School sendiri itu berada di Jerman gitu. Nah, yang dimana tentu ini sangat menyimpang dari adanya sejarah pendidikan itu. Yang sejarah pendidikan itu ya, tujuan dari pendidikan itu, karena tujuan pendidikan itu sebagai wadah atau pencerdasan bagi manusia yang ingin mempelajari pendidikan atau meningkatkan sebuah mutu, kualitas, dan harkat insan itu sendiri. Dan kembali lagi ya, mungkin pendidikan kita itu
transaksional memang. Benar. Dan di saat yang sama ini tentu merusak adanya kesadaran sosial kita Benar. yang dimana untuk membawa perubahan sosial itu ya yang tadi seperti sudah saya jelaskan itu menyangkut sumber daya manusia. Ya, juga karena kan terlibat. kita tahu juga sumber daya manusia kita ini masih terbelakang. Bener, sangat Nah. terbelakang Pak. Nah, istilahnya. dan di sini juga saya pernah membaca pemahamannya Freire. Freire itu memahami bahwa sekolah itu sebagai penghalang bagi masyarakat miskin, bagi pendidikan masyarakat miskin. Jadi kita perlu jatuhnya penghalang tuh gimana tuh? karena itu pendidikan transaksional itu sendiri mereka terhambat dari adanya dana pendidikan. Karena kita tahu SMA aja baik negeri atau swasta itu tentu perlu biaya, perlu dana. Bahkan sekelas universitas negeri pun itu memerlukan uang kuliah. Iya. Dan itu uang kuliah itu tidak sedikit ya. Benar. Jadi kita perlu adanya strategi yang bagaimana pendidikan dapat diakses bagi setiap kalangan. Pemerintah bertanggung jawab pada hal itu. Kan pemerintah juga bertanggung jawab pada pendidikan, pencerdasan moral anak bangsa. Moral bangsa. Iya. Kalau pemerintahnya masih seperti ini ya bagaimana pendidikan kita mau selesai gitu, mau maju. Jadi kalau menurut saudara Ginola nih tentang hukum penjahatan IT kan udah banyak nih, kayak masalah cybercrime, terus kayak hacking, cracker gitu. Itu termasuk hal yang seperti apa sih kira-kira kalau di hukum politik? Itu sebenarnya kejahatan ya, itu kejahatan. Apalagi kemarin yang hacker Bjorka ya. Bjorka. Itu kejahatan juga, kejahatan politik. Apalagi kita kan tidak bisa lepas dari suatu ranah politik ya. Mau itu kita sedang diam atau kita hanya sekedar pergi ke kampus saja, itu kita tidak lepas dari politik. Nah. Iya. Itu kejahatan politik itu sungguh melanggar HAM. Bener. HAM kita tuh seharusnya tuh dilindungi oleh Kominfo waktu itu ya. Cuman kenapa datanya bisa dibobol? Ini substansinya bermasalah ini tentu. Dan yang kita tahu juga ya, kemarin juga menterinya saja terjerat kasus korupsi. Ya bener. Masih banyak ya tentang hal-hal menteri-menteri yang terkait dengan korupsi gitu, isu-isu korupsi. Banyak. Itu bukan suatu hal yang tabu lah istilahnya. Iya benar. Jadi kalau misalnya nih si Bjorka ini kan emang ada nggak sih kira-kira sisi positifnya Bjorka? Ada. Jadi masyarakat bisa mengetahui bahwa substansial dari sebuah instansi itu bermasalah. Ya, apalagi sekelas Kominfo. Ya kan? Kominfo. Padahal Kominfo itu diharapkan meningkatkan sebuah inovasi baru, diharapkan untuk inovasi baru agar masyarakat tuh bisa terdigitalisasi semua dengan adanya peningkatan keamanan, peningkatan sistem. Jika sistemnya bermasalah, ini kita perlu percaya ke siapa? Jika tidak ada kita tidak masih berharap kepada Kominfo lebih lah ya. Iya. Istilahnya, karena kita nggak harus berharap ke siapa lagi kalau bukan Kominfo kan untuk keamanan data di Indonesia ini. Iya, begitu. Data yang bocor bukan main-main itu waktu itu banyaknya. Karena emang itu dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar ya. Iya, betul. Sepakat saya. Mungkin dari sisi negatifnya gimana tuh? Dari masalah yang terjadi di Bjorka itu untuk masyarakat Indonesia. Sisi negatifnya ya mudah saja. Mereka bisa saja kehilangan sebuah dana mereka atau keuangan mereka karena kayak KTP saja itu bisa bocor, dan kita tahu KTP itu
KTP, penggunaan KTP kita itu bisa fungsional sekali di Indonesia. Misal Apalagi sekarang udah ada zaman iktp kan ya. iya, Jadi iktp lebih gampang ya iya, boleh. betul. Kita saja ingin mendaftar sesuatu saja itu harus menggunakan KTP, apalagi Iya, kita benar. ingin menjadi sebuah nasabah bank, itu kita memerlukan adanya data KTP. Jika data KTP-nya saja kebobolan, ini tidak menutup kemungkinan juga bahwa dana yang dimiliki seseorang itu bisa hangus. Nah, benar sekali. Oke, untuk diskusi kali ini saya tutup aja sampai sini aja. Mungkin ya Ginola, kira-kira ada pendapat lain nggak sih tentang hukum di Indonesia ini gimana sih? Oke, Ibaratnya Hukum- sudah terjamin kuat apa gimana? tidak. Ini menyangkut equality before the law. Equality before the law itu banyak yang mengatakan kita memiliki kesamaan kedudukan dalam hukum kita. Tapi saya beranggapan seperti yang dikatakan Rocky Gerung itu, kita itu makna dari sebenarnya equality before the law itu akses kita terhadap hukum, dan saya sepakat dalam hal itu. Karena kenapa? Kita mengkritik pemerintah saja kita terkena somasi atau kita dilaporkan Iya. kepada instansi hukum oleh pemerintah. Tapi bila pemerintah memberikan kritikan kepada rakyat, misalnya rakyat kita ini terbelakang, rakyat kita ini miskin, itu kita tidak bisa mendapatkan akses hukum tersebut. Jadi hukum kita itu tajam ke atas, tumpul ke bawah, tidak Masih terkategori tumpul ke bawah gitu. Iya, kita itu belum adanya equality before the law itu. Masih belum adanya akses yang bisa dilakukan oleh rakyat terhadap instansi hukum tersebut. Saya kira begitu. Baik, untuk diskusi kali ini saya tutup tiba-tiba kira-kira ada pertambahan lagi nggak untuk ini saat ini? Ya, saya kira kita sebagai generasi muda itu harus paham akan situasional politik kita yang sudah mencapai flow demokrasi yang cacat. Demokrasi yang cacat ini yang menyangkut otokratik legalisme. Jadi kita perlu adanya partisipasi politik lagi kembali. Saya kira ada 3 yang bisa saya klasifikasi. Pertama, anak muda bisa terjun langsung pada ranah politik, masuk terhadap sistem, atau bisa mengamati dari jauh dan melakukan sebuah kontrol dengan cara mengkritik, mengarahkan, memberikan pandangan bagaimana seharusnya demokrasi itu berjalan, harus sesuai on the track. On the thread ya. Ya. Dan terakhir, On the thread. kita sebagai anak muda itu harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana akan situasional politik kita yang sudah tadi saya jelaskan tadi. Itu perlu adanya pencerdasan. Dan sedikit lagi, seperti yang sudah terjadi akhir-akhir ini, yang rekan kita itu Manik itu masuk dalam anggota DPRD itu menyalek, itu sebenarnya tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Ya, cuman problemnya dalam hal ini Manik itu hanya seorang diri gitu. Seorang diri. Karena dampaknya itu kalau ingin masuk terhadap sistem itu kita pertama memerlukan dana yang tidak sedikit. Lalu kita harus tidak bisa hanya seorang sendiri aja, harus berbondong-bondong masuk terhadap sebuah sistem pemerintahan. Karena saya pernah membaca soal jadi satu batang ranting saja tidak cukup untuk menahan derasnya air sungai ya, benar. Nah, saya kira gitu. Oke. Baik, untuk saat ini saya tutup saja atas diskusinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.